Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mata kuliah teknologi sediaan steril. Kali ini kita akan membahas terkait eksipien yang ditambahkan pada sediaan steril atau sediaan injeksi. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa fungsi dari bahan tambahan atau eksipien yang ditambahkan pada sediaan injeksi. Yang pertama, dia mendapatkan pH yang optimal ya. Jadi untuk sediaan injeksi kan akan disuntikkan ke dalam tubuh, maka dari itu pH-nya tidak boleh berbeda drastis dengan pH cairan tubuh kita. Kemudian untuk mendapatkan larutan yang isotonis. Nah, kemarin seperti yang saya sampaikan, kalau isotonisitasnya berbeda maka akan menimbulkan rasa sakit atau kemeng gitu ya, sehingga tonisitasnya perlu disamakan dengan tonisitas cairan tubuh supaya ketika diinjeksikan tidak terasa perih atau sakit. Kemudian zat bakterisida. Nah, zat bakterisida ini dikarenakan air sebagai pelarut utama pada sediaan injeksi, maka juga perlu ditambahkan zat bakterisida, di mana apabila sediaan steril tersebut tercemar, dikhawatirkan setelah masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan sepsis ya, atau infeksi akibat bakteri yang menyebabkan kematian atau kefatalan. Lalu diberikan pemati rasa setempat atau anestesi lokal supaya tidak menimbulkan bengkak atau udem pada jaringan yang disuntik. Kemudian stabilisator. Stabilisator di sini fungsinya adalah untuk sediaan emulsi atau suspensi injeksi supaya apa? Supaya partikelnya itu stabil pada pelarutnya atau tidak mengendap gitu ya. Dipastikan homogen ketika disuntikkan atau pada saat digunakan. Nah, isotonisitas dan pH tadi sudah saya sampaikan ya. Contoh-contoh isotonisitas atau zat isotoni yang sering ditambahkan yaitu zat-zat yang mengandung ion-ion seperti ion kalium, natrium, magnesium, kalsium, dan lain sebagainya ya. Fungsinya adalah ketika disuntikkan itu tidak menimbulkan rasa sakit, utamanya untuk sediaan injeksi dengan volume besar ya, karena akan terus-menerus diinjeksikan ke dalam cairan tubuh. Nah, fungsi dari zat bakterisida atau bakterostatik itu apabila kita menggunakan cara aseptis, maka kan semua alat dan bahan sudah disterilkan ya, baru dicampur. Nah, ketika kita tidak menggunakan cara aseptik, yaitu non-aseptik, maka perlu ditambahkan bakterisida. Kemudian apabila larutan injeksi ini disterilkannya bukan dengan cara panas basah atau kering, tetapi dengan penyaringan gitu ya. Kemudian juga ketika disterilkan dengan cara pemanasan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius selama 30 menit, itu kan dirasa sangat ringan ya, atau sangat umum, sehingga juga perlu ditambahkan. Kemudian bila larutan injeksinya ini dalam wadah takaran ganda, artinya tidak sekali buka injeksi habis, tetapi dia digunakan untuk beberapa kali, maka perlu ditambahkan zat bakterisida. Nah, larutan steril atau sediaan steril yang tidak perlu ditambahkan zat bakterisida apabila volume satu kali penyuntikannya itu tidak melebihi 15 mili. Ya, ini ada koreksi nih. Maksudnya tidak melebihi 15 mili, seperti vaksin dan sebagainya itu. Kemudian untuk sediaan yang memang dia fungsinya sebagai antibakteri ya, misalkan atropin sulfat atau tetes mata ini dia mengandung asam borat sehingga tidak perlu ditambahkan zat bakterisida dikarenakan asam borat ini adalah berfungsi sebagai antiseptik. Kemudian stabilisator. Stabilisator ini biasanya digunakan untuk menggantikan udara di dalam wadah atau ampul, di mana di situ ditambahkan biasanya gas inert seperti N2 gitu ya, untuk menggantikan gas oksigen atau CO2 yang mungkin terjerembab di dalam wadah atau ampul. Lalu ditambahkan antioksidan
untuk mencegah oksidasi gitu ya. Contohnya ditambahkan natrium metabisulfit, natrium pirosulfit pada konsentrasi 0,1%. Untuk mencegah terjadinya endapan alkaloid, maka biasanya ditambahkan garam dinatrium EDTA. Kemudian untuk mencegah terjadinya perubahan pH dengan menambahkan larutan dapar. Kemudian untuk meningkatkan kelarutan obat, itu bisa ditambahkan etildiamin pada injeksi teofilin. Besok kalau Anda membuat sediaan injeksi aminofilin, itu isinya adalah etildiamin dan teofilin ya, maka disebut aminofilin. Kemudian anestesi lokal itu kenapa juga perlu ditambahkan, kan digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada tempat yang dilakukan penyuntikan. Kemudian contohnya adalah prokain dalam injeksi penisilin dalam minyak. Jadi injeksi penisilin ini ditambahkan sedikit prokain supaya ketika diinjeksikan tidak mengalami rasa sakit pada area yang diinjeksi gitu ya. Kemudian novokain dalam injeksi vitamin B kompleks dan benzil alkohol dalam injeksi luminal natrium atau penobarbital. Nah, eksipien khas yang biasa ditambahkan pada sediaan injeksi antara lain ada suspending agent, surfaktan, pelarut, pengawet, antioksidan, cheating agent, buffer, dan tonisitas agent. Larutan polivinil pirolidon 25% ketika dia dikombinasikan dengan tuin 82%, dia akan berfungsi sebagai stabilizer untuk memberikan stabilitas pada sediaan suspensi injeksi. Kemudian surfaktan non-ionik dan pelarut non-air seperti gliserin, alkohol, propilen glikol ini adalah jenis-jenis surfaktan yang biasa digunakan atau ditambahkan pada sediaan suspensi injeksi. Surfaktan yang digunakan biasanya memiliki nilai HLB sekitar 7-9 ya, berarti kan hidrofilik sifatnya ya. Konsentrasinya cukup kecil antara 0,05 sampai 0,5%. Nah, jumlah yang digunakan ini harus disesuaikan karena kalau terlalu berlebihan atau melebihi konsentrasi yang dipersyaratkan maka akan menimbulkan busa atau cracking atau pecah begitu ya suspensinya atau emulsinya. Nah, twin 80 pada konsentrasi lebih dari 0,17 ini biasanya menyebabkan deflacculated suspensi yang sulit untuk terdispersi kembali. Lalu air atau solvent yang biasa dipakai adalah air proinjeksi, kemudian beberapa pelarut non-organik atau non-air atau pelarut organik seperti etanol, gliserin, propilen glikol ini biasa digunakan untuk kosolvent. Gitu ya, untuk meningkatkan kelarutan dari bahan aktif pada sediaan injeksi. Lalu agen isotonis seperti NaCl dan dextrose ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit ketika diinjeksikan sehingga tonisitasnya itu sama dengan tonisitas cairan tubuh. Lalu agen antimikroba ini ditambahkan dengan kriteria yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Contohnya ada benzil alkohol dengan konsentrasi 0,9 sampai 1,5%, kemudian benzalkonium chloride dan timerosal. Lalu antioksidan. Antioksidan ini juga perlu ditambahkan ya khususnya untuk injeksi vitamin C. Anda pernah mengetahui ya sediaan injeksi vitamin C sekarang ini kan sangat populer di dunia kecantikan atau di dunia skincare ya. Karena apa? Karena dapat meningkatkan atau membuat kulit menjadi tampak cerah seperti itu. Nah, itu perlu ditambahkan antioksidan dikarenakan vitamin C ini sangat mudah teroksidasi dan bisa menimbulkan warna kecoklatan pada cairan sterilnya atau injeksi ya, jadi warnanya agak sedikit coklat, maka perlu ditambahkan antioksidan. Kemudian ada beberapa jenis golongan gula seperti sorbitol dan sukrosa atau fruktosa, dia biasanya dipakai sebagai stabilisator ya, stabilisator atau pengawet juga bisa ya. Nah, contohnya
untuk meningkatkan stabilitas prokain pada sediaan benzil penisilin dan natrium benzil penisilin. Karena sediaan tersebut kan bentuknya suspensi, maka perlu stabilisator supaya partikelnya tidak mudah mengendap. Kemudian D-glukosa polietilen glikol atau adenin ini juga digunakan sebagai penghambat agregasi, stabilisator juga, sehingga sediaan suspensi nitrozepam itu biasanya dihambat gitu ya, pembekuannya atau pengendapannya karena adanya D-glukosa ini sebagai stabilisator, sehingga tidak membeku ketika mau diinjeksikan atau tidak menyumbat saluran dari jarum suntiknya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi ada beberapa bahan tambahan atau eksipien yang biasa ditambahkan pada sediaan injeksi. Jadi sediaan injeksi itu tidak hanya bahan aktif dan pelarut saja, tetapi ada beberapa bahan tambahan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan stabilitas dan kelarutan dari sediaan injeksi. Kita sambung untuk materi selanjutnya nanti terkait kontrol kualitas dan formulasi sediaan injeksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.